The Different Station. Ikhwan dan akhwat, selamat menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah bersama Ustadz Agus Sambas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia sampai saat ini kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam kenikmatan dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya. Iwan yang berbahagia, para pendengar Radio Inayah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan Sri Iwan, dan pagi ini saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan Iwan, yaitu yang pertanyaannya sebagai berikut. Ustadz, bagaimana kita memberikan zakat kepada anak sendiri atau sebaliknya kepada orang tua sendiri, apakah sah ataupun tidak? Baiklah hewan yang berbahagia, sebelumnya saya akan mencoba menerangkan dulu ya, bahwasannya zakat itu adalah kewajiban bagi orang-orang muslim yang beriman kepada Allah. Jadi kalau orang kafir tidak diwajibkan. Bahkan ayat-ayat yang menyuruh zakat ini hampir seluruhnya akan disandingkan dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Dan berbagai macam kata-kata yang hampir sama. Ya, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, tentunya di sini ya patut kita jadikan catatan bahwa melaksanakan kewajiban zakat, mengeluarkan zakat itu ya sama seperti wajibnya melaksanakan sholat. Bagi siapa? Nah, jadi tidak semua orang muslim itu wajib berzakat. Bagi orang-orang yang mampu, maka ada syaratnya. Syarat ya, orang yang istilahnya diwajibkan zakat itu selain muslim ya, juga orang itu punya ya, istilahnya sudah mencapai nisab. Untuk zakat fitrah misalnya ya, sekira-kira orang itu memiliki makanan untuk hari ini dan besoknya, maka masih wajib melaksanakan zakat. Nah, selanjutnya, maka siapapun itu wajib zakat. Nah, zakat ini ada yang disebut dengan zakat fitrah yang biasa dilaksanakan dan dikeluarkan, wajibnya dikeluarkan itu ya sebelum ya, melaksanakan sholat Idul Fitri selama Ramadan ini. Ada juga yang disebut dengan zakat mal, termasuk zakat tijarah, ya,
zakat pertanian, bahkan sekarang ada zakat profesi dan sebagainya. Nah, intinya ya, apa hikmah di sebalik zakat itu? Mengapa kita perlu melakukan zakat? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah ya, zakat sedekah dari mereka orang-orang muslim yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan diri ya, jasmani dan rohani ya, dibersihkan oleh Allah. Agar apa? Agar orang-orang yang beriman mampu benar-benar menjadi seorang yang sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak mampu usul kepada Allah kecuali membersihkan dirinya, baik jasmani ataupun rohaninya. Allah Maha Suci, maka siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia harus mensucikan diri. Nah, dalam Islam itu diri kita pun harus dibersihkan. Harta kekayaan kita pun harus dibersihkan. Bahkan apapun yang kita makan harus dibersihkan. Apapun yang kita miliki, ya, bahkan perhiasan-perhiasan yang kita pakai, semuanya wajib dibersihkan. Sehingga dengan harapan ini ya, tujuan yang sangat mulia itu, jurang kemiskinan, jurang antara orang miskin dan orang kaya tidak terlalu mengganggu, bahkan berlebihan, sehingga terjadi berbagai macam ya, ketimpangan eksplorasi manusia, ya, eksploitasi manusia, ya, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang lain. Apalagi saat ini ya, kita dalam keadaan musibah. Nah, kalau kebetulan kita ditakdirkan menjadi orang yang orang kaya, maka pada saat inilah waktunya untuk berbagi, membersihkan diri. Diri kita dibersihkan dengan zakat fitrah. Harta kekayaan kita bersihkan dengan zakat malnya. Ya, perhiasan kita pun dibersihkan ya, dengan memberikan zakat terhadap perhiasan. Bahkan perdagangan kita, pertanian kita, semuanya dibersihkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak ya, asnafuz zakat, fakir, miskin, amilin, gorim, ya, mu'alaf dan sebagainya. Nah, dengan harapan mereka merasa terbantu, ya, mereka merasa diperhatikan oleh kita, dan yang lebih penting lagi, agar kita menjalin silaturahmi dengan mereka. Kalau kita dalam posisi berada. Nah, kalaupun kita dalam posisi yang tidak berada dalam arti kekurangan, maka selain bersabar, kita pun harus berusaha, dan tentunya jangan sampai menjadikan kita iri kepada orang-orang yang kaya. Mengapa? Karena ada kemungkinan ini semuanya kurangnya kita berusaha untuk mencari rezeki lebih dibandingkan dengan mereka. Tetapi ya, di dalam harta kekayaan orang-orang yang kaya itu ada milik orang-orang fakir, miskin dan sebagainya. Maka kewajiban kita ya, bagaimana menjaga agar kita melaksanakan kewajiban yang termasuk rukun Islam, yaitu mengeluarkan zakat. Nah, khusus pagi ini kita membahas tentang zakat fitrah ini. Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim yang berada, yang memiliki harta kekayaan, yang sanggup, dalam artian minimal dia sanggup dan memiliki makanan untuk hari ini dan besoknya ketika Idul Fitri. Berapa jumlahnya? Ya, sudah sepakat semuanya, yaitu 2,5 kilo. Kalaupun misalkan mau diganti dengan uang, membeli ya, dengan diganti dengan beras ya, dengan uangnya dan sebagainya, itu disesuaikan dengan jumlah ataupun harga yang memang berlaku. Bahkan pemerintah dalam zakat ini pandai mengaturnya, sudah ada
ya badannya untuk itu. Nah, maka kapan dilaksanakannya? Nah, zakat ini boleh dilaksanakan sejak awal Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Yang disunatkan itu pada subuh sebelum Idul Fitri, tetapi kan nggak mungkin di kita itu, ya, karena sibuknya, belum lagi takutnya lupa. Maka sejak sekarang, ya, di beberapa tempat sudah melaksanakan zakat fitrah ini. Nah, silakan berikan kepada amilin yang sudah ada, yang legal, ya, sudah ada di tempat masing-masing. Niatkan, ya, niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya, anak, istri dan sebagainya. Nah, oleh amilin diberikan kepada orang yang berhak. Siapa saja, fakir miskin, ya, mu'alaf, fisabilillah, gharim, amilin, ya, dan sebagainya. Selain kategori itu tidak boleh menerima zakat. Termasuk siapa orang yang tidak boleh menerima zakat? Orang kaya, keturunan baginda Rasul, ya. Dan termasuk orang-orang yang di bawah tanggungan seseorang yang berzakat. Nah, termasuk orang tua kita, anak kita, ya, anak kita itu kewajiban orang tua. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh memberikan zakat kepada anak kita. Mau bagaimana kalau sudah berkeluarga dan tidak mampu? Ya, tidak mampunya itu sejauh mana? Ya, kalau misalkan di tempat itu tidak ada lagi yang paling miskin dan membutuhkan kecuali anak kita, yaitu mungkin bisa saja, tetapi ada tetapinya. Sejauh mana tanggung jawab kita sebagai orang tua membantu anak itu? Jangan sampai mereka menjadi sangat miskin sekali, gitu ya. Jadi masih ada tanggung jawabnya orang tua itu. Bagaimana supaya anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang mampu layak hidupnya. Nah, apalagi seorang anak kepada orang tua. Kewajiban, bahkan anak kita, ya, ketika tidak mampu mengeluarkan zakat, maka orang tuanya lah yang wajib memberikan zakat untuk, ya, anak kita itu. Jadi kewajiban berzakatnya diambil oleh orang tuanya. Sebaliknya, ketika misalkan orang tua kita tidak mampu, maka kewajiban membayar zakatnya adalah anak-anaknya. Bahkan wajib hukumnya seorang anak membantu orang tuanya selama hayatnya sampai meninggalnya. Kalau mereka tidak mampu, maka anak-anaknya inilah yang wajib mengurusnya, zahir batinnya, termasuk nafkahnya. Maka kita tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Tidak sah, karena itu semuanya kewajiban. Ya, orang tua wajib mensejahterakan anaknya, anaknya pun wajib membela, menolong, ya, tanggung jawab kepada orang tuanya. Begitu, ya. Jadi sudah jelas. Nah, maka intinya pada hakikatnya zakat itu kan mengeluarkan, ya, untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan. Jadi zakat fitrah itu adalah sebagai alat pembersih diri yang selama 1 tahun ini, dan pasti banyak dosa-dosa yang tidak terasa, ya, walaupun kita melaksanakan kewajiban, mungkin ada beberapa kewajiban yang kurang, maka dibersihkan dengan zakat fitrah ini. Nah, jadi zakat ini intinya kan kotoran. Apakah layak? Apakah etis kotoran itu diberikan, ya, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita?
Kan tidak mungkin. Bahkan kalaupun kita mau mengasih kepada mereka, kasihlah dalam bentuk yang lain, jangan zakat. Beri mereka hadiah. Ya walaupun sama-sama kelihatannya memberi, tetapi hakikatnya berbeda antara hadiah dengan zakat. Maka kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, berilah hadiah sebagai penghargaan, penghormatan kita kepada mereka, bukan diberikan zakat. Maka keturunan baginda Rasul haram, tidak boleh, ya, tidak boleh menerima zakat ini. Nah, termasuk orang kaya itu. Nah, di kita ini kadang-kadang kan terbalik, ya, ada sebagian amilin zakat membagikan zakat itu disamaratakan. Ya nggak benar. Adil itu bukan sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas sesuai dengan aturan undang-undang hukum. Itu baru adil. Tidak semua orang yang mengeluarkan zakat harus semuanya dapat. Kalau semuanya harus dapat itu kan hanya nuker saja. Kayak arisan, tuker beras saja, balik lagi, keliling lagi. Misalkan di tempat itu orang itu yang mengeluarkan zakat, orang itu pula yang menerima. Tidak demikian. Dipilih dulu, diprioritaskan mana fakir miskin, ya, mana ibnu sabil, ya, mana yang gharim, ya, yang punya, misalkan cari dulu yang paling fakir miskin. Kalau tidak ada, mana yang punya utang. Dari sekian yang kaya itu, misalkan di tempat itu karena kaya-kaya semuanya, mana orang kaya yang paling banyak utangnya. Itu ya. Nah, apakah ada fisabilillah orang-orang yang menuntut ilmu atau misalkan untuk membangun kampung kemajuan umat dan sebagainya. Kalau semuanya di tempat itu kaya, tidak ada yang miskin tetapi masih butuh tempat peribadahan, bahkan ada santri, ada para pelajar yang masih belajar, itu mereka lebih berhak dibanding dengan orang yang kaya, ya, termasuk yang ghorimin, termasuk amilin. Nah begitu. Jadi ada skala prioritas. Mana yang paling berhak itu? Yang paling berhak itu yang orang yang fakir miskin itu, ya, sudah fakir tambah lagi miskin. Ada yang miskin saja, mungkin ada yang fakir, tapi fakir miskin itu yang paling berhak untuk itu. Nah, maka siapapun orang yang muslim yang mampu wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat ini sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita. Maka diberikannya sebelum Idul Fitri. Nah, bagaimana kalau dikeluarkannya setelah Idul Fitri? Tidak sah zakatnya. Jadi dianggapnya kalau dikeluarkan setelah salat Idul Fitri adalah sedekah. Nah, kalau Anda niatnya zakat, dikeluarkan sejak sekarang. Daripada nanti lupa menjelang Idul Fitri, sejak sekarang aja. Lebih baik, biar cepat. Ya, kasihkan kepada orang yang berhak. Nah, bagaimana? Apakah perlu ke amilin saja? Ya itu memang lebih baiknya, apalagi kita kan sebagai warga negara yang baik. Ya ikuti aja aturan pemerintah. Bagaimana kalau itu kan takut dikorupsi dan sebagainya, itu mah bukan urusan kita. Silahkan aja mereka. Ya kalaupun korupsi mereka yang tanggung. Yang penting kita ngeluarkan zakat, ya, kepada badan yang resmi. Nah kalau misalkan Anda masih kurang, istilahnya kata orang Sunda cangcaya, tidak percaya, carilah lembaga lain. Ya, apakah boleh mengeluarkan zakat kepada perorangan? Kita langsung disalurkan? Boleh saja. Ya, cuma mungkin dan nanti akan jadi omongan masyarakat setempat atau pengurus-pengurus zakat yang lainnya. Ya, daripada jadi omong kan lebih baik kepada yang resminya saja. Boleh, sah kalau diberikannya kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan hukum tadi. Ada ya fakir miskin, ya, gharim, fisabilillah,
Ibnu Sabil, Mu'alaf, dan termasuk amilin dan sebagainya. Ya, selama itu sesuai, itu berarti sah. Nah, demikian yang berbahagia, mudah-mudahan tentunya ya puasa kita, zakat kita yang dilaksanakan tahun sekarang ini diterima di sisi Allah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa atasimu bihamdillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Karomah, kajian Ramadan Inayah, dipersembahkan oleh Radio Inayah 100,8 FM Suryalaya, Tasikmalaya.